Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana untuk mengkoneksikan Google Colab ke database lokal kita, database lokal SQL terutama ya. Eh, Memang kalau kita menggunakan Google Colab itu tidak bisa langsung terkoneksikan ke database yang ada di lokal komputer kita gitu ya. Tidak seperti ketika kita menggunakan editor seperti Sublime atau menggunakan editor seperti VS Code yang kemudian kita simpan, kemudian kita jalankan dalam lingkungan Python, itu dia bisa langsung tersambung ke database lokal gitu ya. Itu uh, begitu juga ketika kita menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu bisa langsung terkoneksi atau tersambungkan ke database lokal SQL kita. Nah, misalkan saya berikan contoh, misalkan saya memiliki perintah ini di menggunakan Jupyter ya. Ini menggunakan Jupyter, dia koneksi database ke lokal. Database saya, ini adalah database saya. Nama database-nya adalah SPKSAW. Nama tabelnya adalah kriteria, ini ya. Di dalam kriteria ini terdapat field, yaitu kode kriteria, nama kriteria, bobot, dan atribut. Kemudian terdapat juga data. Ini ada 4 data ya. Tuh. Kemudian di sini ingin saya tampilkan, tampilkan seperti ini kode kriteria C1, nama kriterianya adalah tes pengetahuan wawasan sistem informasi, bobotnya 0,35, atributnya benefit. Di sini saya menggunakan MariaDB, menggunakan SAM sebagai server lokalnya. Nah, ini kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan, dia langsung terhubung. Dia langsung terhubung. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kita coba menggunakan uh, Google Collaboratory, ini misalkan saya buat ya. Ini kemudian dengan kode yang sama, saya kopikan. Kemudian saya jalankan. Nah, maka dia akan error gitu. Maka dia akan error. Itu misalkan ini errornya kan karena nggak ada modul PyMySQL ya. Coba saya install dulu modulnya PyMySQL. Nah, ini instalasi modulnya sudah sukses. Coba kita jalankan kode yang sama tadi. Apakah ini masih tetap error? Ya, tadi error yang pertama adalah karena nggak ada modul PyMySQL-nya. Kemudian kita install ternyata masih error, gitu kan. Nah, bagaimana caranya biar bisa terkoneksi dengan database lokal kita itu? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya local runtime. Ini namanya local runtime dengan bantuan Jupyter Notebook, gitu ya. Dengan bantuan Jupyter Notebook, maka kita akan bisa mengkoneksikan antara Google Colab dengan database lokal SQL kita, gitu. Nah, local runtime ini itu
nanti dia pengaturannya ada di Google Colab, ya, ada di Google Colab, gitu, dengan memasukkan yang namanya token, itu. Nah, yang namanya token, itu. Nanti di sini kita bisa memasukkan tokennya. Nah, token itu didapat dari Jupyter Notebook. Nah, ketika kita menyalakan Jupyter Notebook pertama kali, itu nanti kita akan dapatkan token. Nah, langsung saja. Ini adalah Jupyter Notebook saya yang pertama kali saya nyalakan tadi. Nah, di sini ada token, ini kan, token ini. Nah, kita bisa copy. Untuk mengkopinya, edit, pilih mark. Gitu ya. Jadi, klik kanan di command prompt-nya, kemudian edit, pilih mark. Ini, kemudian kita bisa pilih yang akan di-copy, misalkan seperti ini. Nah, ini kemudian klik kanan. Kemudian selanjutnya bisa kita pastekan di Notepad++ atau Notepad biasa seperti ini. Kemudian hilangkan yang nggak perlu, seperti ini. Nah, jadikan satu seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan tokennya, ini. Kemudian tinggal kita copy, teman-teman. Ini, tinggal kita copy. Nah, kita ke Google Colab-nya tadi. Kemudian di samping RAM disk ini ada tanda ke bawah ini, tanda sedikit ke bawah ini, kita pilih. Kemudian pilih yang connect to local runtime ini. Nah, ini nanti, ini kalau sudah ada tokennya ya, ini kemarin sudah saya masukkan, ini bisa dihapus, kita masukkan token yang baru. Ini. Kemudian setelah kita masukkan token yang baru, nanti URL-nya seperti ini ya, teman-teman. Itu. Nah, tinggal kita tekan connect. Nah, kalau misalkan ada troubleshoot seperti ini diklik saja. Nah, ini ada perintah ya. Ini ada perintah bahwa error itu maka perlu install atau upgrade Jupyter seperti ini. Itu kita bisa jalankan. Gitu. Jadi kita harus upgrade dulu ini. Upgrade yang pertama adalah extension dari Jupyter. Ini untuk protokol HTTP-nya. Saya pindahkan ya, ini teman-teman. Kalau saya pindahkan, nanti bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian tinggal kita buka, kalau saya menggunakan Anaconda, ini. Nah, tinggal saya jalankan saja Anacondanya. Nah, sudah jalan, kemudian saya pastekan. Ini proses, jangan lupa koneksi ke internet. Oke, selanjutnya yang satunya lagi. Oke, enter. Oh, ini. Oke. Kalau seperti ini, berarti portnya 888 itu sedang dipakai. Nah, caranya adalah matikan dulu Jupyter-nya. Seperti ini. Itu. Kemudian untuk sum-nya lebih baik kita matikan dulu juga. Nah, selanjutnya kita install lagi. Nah, sudah. Nah, sudah seperti ini.
Nah, kita kopikan lagi. Ini token yang baru ya. Ini klik kanan. Itu kita pastekan. Ini token lama saya, ini token barunya. Kita kopikan, kita pastekan lagi di sini, kita cancel, kemudian connect ke local runtime, kita perbarui tadi, connect. Nah, dia sudah terkoneksi. Ini. Nah, kalau misalkan ketika koneksi tadi tidak ada error, tidak ada troubleshooting seperti tadi, ya berarti koneksi langsung berhasil. Tapi kalau misalkan dia muncul error troubleshooting seperti ini, nah, tadi langkah-langkahnya adalah silahkan nanti teman-teman mengklik troubleshoot-nya ini, kemudian yang pertama ini adalah menginstal extension, nanti silahkan diinstal. Kemudian yang kedua ini adalah mengubah port dari Jupyter Notebook ke port 8888. Itu. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman silahkan update tokennya yang baru. Itu. Nah, kalau sudah diupdate, kita masukkan tokennya, sudah connect seperti ini, tinggal kita jalankan. Nah, oh maaf, belum saya nyalakan ya, ini SAM-nya belum saya nyalakan. Saya nyalakan. Ya, jangan lupa dinyalakan SAM-nya. Oke, sudah saya jalankan. Nah, berhasil. Itu. Seperti itu ya, teman-teman, untuk mengkoneksikan, termasuk tadi troubleshooting-nya, kalau misalkan tidak terkoneksi, maka teman-teman harus menginstal extension sama mengubah portnya ini. Seperti itu. Oke, seperti itu tips dari saya untuk mengkoneksikan Google Colab ke database lokal SQL. Terima kasih, kita sambung ke tips-tips yang lainnya.